Engkau baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau baik. Kasih setiamu sungguh lebih daripada hidup Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas semua kesempatan yang telah pernah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 1. Lukas 1 ayat yang ke-67. Saya bacakan, dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menundukkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, supaya Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenarannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Kita lompat ke Lukas 2 ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari perjanjian lama kita melihat sebuah kisah yang indah di mana Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, di sebuah tempat yang bernama Taman Eden. Sebuah tempat yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan sukacita. Tidak ada satupun yang kekurangan di sana. Karena segala kebutuhan dicukupi oleh Tuhan di Taman Eden itu. Manusia bisa berjumpa sewaktu-waktu dengan Tuhan, dan Tuhan bisa berjumpa sewaktu-waktu dengan manusia. Tuhan sangat-sangat merindukan sebuah hubungan yang indah antara manusia yang diciptakannya dengan Dia, bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu kehendak bebas. Tapi ada satu perkara, satu kejadian di mana kehendak bebas manusia mencelakakan manusia itu sendiri.
Hawa dengan bujuk rayu dari setan menginginkan lebih dari apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Ia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Ia berpikir bahwa karunia kebahagiaan yang ia dapat di Taman Eden tidak sebanding kalau dia bisa menjadi Tuhan, dia bisa mengetahui segala perkara, dia bisa kepoin segala perkara, dia bisa terbuka antara yang baik dan buruk bagaimana. Ia betul-betul meragukan kata-kata Tuhan. Ia mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Dan sejak Hawa, pikirannya berhasil dimasuki oleh iblis. Dan Adam sebagai suaminya, sebagai orang yang bertanggung jawab di taman itu, tidak mencegah Hawa. Malah terpengaruh dengan Hawa. Malah menyetujui ide-ide yang datangnya dari setan itu. Akhirnya mereka memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Dan seketika itu juga mereka mendapati diri mereka telanjang, tidak berpakaian. Mereka mengerti hal-hal yang seharusnya mereka tidak mengerti. Karena Tuhan membatasinya. Apakah Adam dan Hawa tidak berpakaian pada waktu di Taman Firdaus? Mereka berpakaian, tetapi dengan selubung kemuliaan dari Tuhan. Tetapi begitu mereka jatuh di dalam dosa pertama kali, selubung kemuliaan itu diambil oleh Tuhan, tercabut di dalam diri Adam dan Hawa, dan akibatnya mereka mendapati diri mereka telanjang. Dan kalau Anda bisa baca di dalam kitab Kejadian, saya merasakan hancurnya hati Tuhan. Sakit hatinya Tuhan dalam tanda kutip. Tuhan tidak mungkin sakit hati. Tetapi Tuhan merasakan rasa sakit hati yang luar biasa. Tuhan merasakan rasa kecewa yang luar biasa. Tuhan merasakan segala sesuatu yang ditimbulkan karena pengkhianatan atas kepercayaan yang sudah Dia berikan. Dan hasilnya sangat-sangat luar biasa kalau kita baca di dalam kitab Kejadian. Malaikat dengan pedang yang menyambar-menyambar mengusir Adam dan Hawa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar sebuah kisah ayah mengusir anak laki-lakinya. Hari-hari ini saya mendengar ada seorang ayah menuliskan di surat kabar bahwa aku tidak mau mengakui dia sebagai anakku lagi. Saya percaya ketika seorang ayah menulis demikian bukannya dengan tanpa air mata. Bukannya dengan tanpa luka. Bukannya dengan tanpa sakit hati yang sangat, di mana anak perjanjian yang dia harapkan berlaku menyerong. Ketika Anda mencintai seseorang dengan sangat buruk, dengan sangat. Ketika orang itu merusak kepercayaan Anda akan begitu marah, begitu kecewa, begitu terluka, dikhianati, merasa segala sesuatu yang buruk sudah Anda rasakan. Dan itu yang Tuhan rasakan ketika manusia yang dia sangat rindukan, yang dia sangat sayangi, melakukan tindakan pelecehan, melakukan tindakan perusakan terhadap kepercayaannya Tuhan. Kau tahu orang cemburu? Tuhan cemburu ilahi. Saya merasakan ada orang yang cemburu. Suami istri yang cemburu. Ada orang yang pacaran dengan cemburu. Mereka tidak segan-segan mengguyurkan air.
ke wajah pasangannya, menampar. Karena ada cinta yang dikhianati. Ada sesuatu yang luka di dalam dirinya. Oleh karena itu dengan segala kebesaran Tuhan, dengan segala kemuliaan Tuhan, dengan pedang malaikat yang menyambar-nyambar, ia mengusir Adam dan Hawa yang ia sangat cintai keluar dari tanah perjanjian. Keluar dari Taman Eden. Apakah Tuhan Allah kejam? Tidak. Itu adalah gambaran Bapa yang sangat terluka ketika seorang anak mengkhianati kepercayaannya, merusak nama baiknya, dan melakukan segala sesuatu yang ia tidak berkenan sama sekali. Apakah seorang ayah yang meneruskan pemutusan hubungan di surat kabar tidak terluka? Mungkin dengan sangat terluka, dengan emosi yang sudah naik di dada. Ia tidak tahan lagi. Ia berkata, putus saja hubungan dengan anak yang kulahirkan seperti ini. Anak yang kusayangi, anak yang kudambakan. Kalau Anda bisa melihat kitab Kejadian, saya kasih sebuah kata-kata. Hancurnya hatinya Tuhan. Hancurnya hatinya Bapa. Lukanya hatinya Bapa dalam tanda kutip. Dengan bahasa-bahasa yang mungkin saya nggak bisa gambarkan kepada Anda. Lihat. Untuk menanti pemulihan. Apakah ketika Bapa mengusir Adam dan Hawa di tanah Eden, Taman Firdaus, taman perjanjian, taman kemuliaan, taman sukacita, ia mengusir begitu saja? Ia mengusir dengan sebuah peristiwa iman, sebuah peristiwa nubuatan, bahwa nanti keturunan daripada Hawa itu yang akan menaklukkan si ular ini. Aku bersumpah, aku bernubuat, keturunan orang yang mengkhianatiku ini yang akan memulihkan hubungan dengan aku, yang akan mengembalikan hubungan dengan aku. Allah Bapa sedang menubuatkan pribadi Allah, yaitu Kristus Yesus yang akan datang sebagai manusia menebus dosa-dosa umat manusia. Dan Anda tahu, dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru berapa ratus tahun. Hanya untuk rencana pemulihan berapa ratus tahun. Berapa banyak harga, air mata, penantian yang harus dibayar atas rusaknya sebuah hubungan. Seorang gembala yang menyalahgunakan kepercayaan jemaatnya. Berapa banyak harga yang harus dibayar untuk membayarnya itu. Seorang saudara yang merusak kepercayaan saudara lainnya. Berapa banyak harga yang harus dibayar untuk memulihkan itu. Pada waktu momen altar call, pada waktu momen-momen di mana ada kelembutan di hati kita, dengan mudahnya mungkin kita berkata, Tuhan, seumur hidupku aku mau melayanimu, mencintaimu. Kalau perlu gak usah nikah Tuhan. 4 bulan, 5 bulan kemudian jatuh lagi. Kecenderungan manusia berbuat jahat. Karisma kita hanya di bibir dan lidah kita tidak dengan hati yang ada di dalam diri kita. Dan kadang kita bersikap menjadi seperti orang Farisi. Loh, aku tuh cuma seperti cewek kebanyakan, seperti cowok kebanyakan. Biasalah itu, biasa.
kamu aja yang berlebihan. Orang Farisi kan seperti itu. Aku baik, aku ini loh rajin doa. Tetapi kamu aja yang berlebihan cara pandangmu terhadap aku. Tuhan mencintai kita, merindukan, mengembalikan natur kita dengan begitu rindu. Orang luar negeri akan berkata, I love you so bad. Aku itu merindukan kamu, mencintai kamu dengan begitu dalamnya. Apakah engkau tidak mengerti? Apakah engkau tidak mengerti hatiku? Apakah engkau tidak mengerti kasihku? Apakah engkau tidak mengerti kerinduanku? Tidakkah tahu kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Kembali ke dalam jati diri pencipta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa sekarang yang ada di dalam hatimu? Kristuskah? Atau orang lain? Atau kerinduan-kerinduan yang lain? Jikalau Kristus yang ada di dalam hati kita, Ia akan memerintah hati kita dan meliputi hati kita dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran yang gak pernah kita bayangkan. Sebuah peristiwa kelahiran baru yang mungkin sebagian dari kita belum pernah mengalaminya. Walaupun kau gembala Rikom, walaupun kau gembala KTP. Tapi sebuah peristiwa kelahiran kembali yang sangat dimimpikan oleh Tuhan. Menjadi proses pemulihan, menjadi naturnya Tuhan. Cemburu ilahi. Ketika saya baca kitab Kejadian, seperti ada movie di pikiran saya. Ia mencintai kita dengan sangat buruknya. Dalam tanda kutip, buruk. Saya kasih tanda kutip. Ia betul-betul jatuh cinta sama kita. Kau tidak pernah melihat orang jatuh cinta yang dikhianati? Mungkin yang kalau tipenya pendiam cuma nangis. Mengurung diri di kamar. Tapi ketika engkau sedang jatuh cinta dengan seseorang dan orang itu mengkhianatimu. Kalau bisa diekspresikan, kalau perlu. Dia sedang ada di mimbar itu bisa diangkat, dilempar. Kursi bisa dilempar. Dia bisa menjadi sangat-sangat buruk ketika dia dilukai. Allah Bapa terluka hebat. Ketika kau baca kitab Kejadian, ini bukan kitab jadi-jadian. Ini sebuah kitab yang menggambarkan duka cita Tuhan. Pengkhianatan besar. Terhadap karya kemuliaannya. Saya bayangkan, jikalau engkau seorang suami, pada hari pertama engkau membangun rumah buat istrimu. Hari kedua kau mengisi dengan semua perabotan. Hari ketiga kau mengisi dengan baik, menyediakan alat transportasi, memberikan mobil. Dan ketika dia menikah dengan engkau berkhianat. Dia akan mencintaimu dengan sangat-sangat buruk. Dia bisa frustasi, dia bisa terluka. Dan itulah hatinya Bapa terhadap kita, ciptaannya. Dia terluka. Ada bapak-bapak tertentu tidak banyak ngomong. Saya kalau sedih, saya nggak banyak bicara, saya diem aja. Ketika saya terluka, saya tidak banyak bicara, saya diem aja. Ketika saya sedang bersedih, saya bukan tipikal yang ekspresif, bikin di IG,
koar-koar di sosial media. I am hurt, aku terluka, aku terluka, aku terluka. Bapa di surga gak banyak ngomong. Ketika dia terluka dengan hati yang hancur, dia suruh malaikatnya, bawa pedang, usir Adam dan Hawa keluar dari tanah perjanjian ini. Dari taman Firdaus ini. Keluar. Apakah Tuhan di perjanjian lama beda dengan perjanjian baru? Oh, dia mencintai kita dengan sangat buruk. Dengan sangat baik. Dengan sangat mulia. Saya merasakan bentuk cinta yang luar biasa. Yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ketika Anda mengatakan jatuh cinta sama seseorang dan Anda putus. Kok kita putus? Nih kita putus. Besoknya bisa happy lagi. Saya khawatir ini bukan cinta. Iya kan? Besok putus terus kamu gembira seperti burung terbang. Kita tetap sahabatan ya nih ya. Kok kita tetap sahabatan ya. I love you. Wow indahnya. Lalu kita bikin naratif bahwa mengakhiri hubungan bukan berarti tidak berteman. Gombal. Itu tidak ada cinta di dalamnya, nggak ada apa-apa di dalamnya. Yang ada adalah asas manfaat tercapai. Si perempuan mendapat tumpangan, si laki-laki mendapat penghiburan, dapat teman gratis. Simbiosis mutualisme. Kalau nggak salah ingat. Saling menguntungkan. Oh Tuhan mencintai kita dengan begitu dalamnya. Begitu dalamnya. Kamu tahu anak-anak Tuhan? Ratusan tahun. Rencana penyelamatan diberikan. Artinya apa? Tuhan menghargai sebuah proses. Jangan pernah berkata, semua wanita ya gitu, semua laki-laki ya gitu. Ketika saya sharing-sharing sama orang, alah semua laki-laki gitu. Lagi suka sama orang ya, I love you full. I love you, kamu the only one sudah dari 5 tahun yang lalu aku mencintaimu. Itu gombal, percayalah. Oh, berarti Bapak Gembala gombal? Iya dulu saya rajanya gombal. Berarti Bapak Gembala enggak sungguh-sungguh dulu. Oh saya akui, naturnya laki-laki yang buruk itu seperti itu. Dan demikian juga dengan wanita. Pokoknya apa yang dilihat matanya bagus, dilihatnya apa. Ya pokoknya aku suka ya sukalah. Tidak usah dilarang-larang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua butuh proses. Proses yang mendatangkan rencana pemulihan yang sempurna. Bukan dengan asal-asalan. Kalau engkau berkata, aku tidak buruk-buruk banget dibanding orang lain. Kamu sebenarnya orang yang paling buruk. Kenapa? Karena kamu memburuk-burukan orang lain untuk membaik-baikkan keburukan dirimu. Bulet kan kalau Bapak Gembala berbicara, ya. Yang EQ 20 ke bawah gak bisa nangkep pasti. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kristus telah lahir. Kesukaan besar bagi dunia. Kita ini tidak mungkin terpisah dari Tuhan. Ketika kita terpisah dari Tuhan, dosa akan bekerja, rasa sepi akan bekerja, rasa yang tidak baik itu akan bekerja. Kita ini kecanduan dengan Tuhan. Kamu tahu pecandu-pecandu narkotika? Ketika saya pernah melihat video mereka sedang sakau. Mereka bisa pukul-pukul meja, pukul apapun seperti orang gila.
kita ini kecanduan yang positif dengan Tuhan. Ketika kita tidak mendapat suplai ilahi, ketika kita tidak lagi bergantung penuh sama Dia, kita akan mengalami sakau dalam tanda kutip, merancau tidak jelas. Ciri-ciri orang yang obatnya habis, obat surgawinya habis, obat kasihnya habis. Pertanyaan semula dia akan berkata, apakah Tuhan mencintaiku? Gubrak. Ya kan? Kalau malaikat punya selera humor, dia akan jatuh terpental, gubrak. Arek stres ini. Rencana penyelamatan bertahun-tahun, beratusan tahun. Kristus lahir, Kristus mati. Tidak cukup bagi dia. Oh, obatnya memang habis. Ciri kedua orang yang obatnya habis. Selalu mencari kesempurnaan di dalam figur-figur yang dia hargai dan hormati. Padahal figur-figur yang dia hargai dan hormati juga dalam perjalanan menuju disempurnakan. Padahal figur yang terbesar adalah Kristus. Kristus center kita, kiblat kita. Kristus yang dari Alkitab, bukan Kristus yang kamu rekayasa sendiri. Ketika engkau lagi berantem dengan temanmu, tiba-tiba Kristus imajinasimu berkata, aku akan membelamu dan tangan kananku akan menghancurkan musuh-musuhku. Jangan dipercaya, Kristus mencintai musuh-musuh kita. Itu Kristus dari egomu yang bukan bersumber dari pengetahuan, pengenalan pribadi akan Tuhan. Ketika seseorang yang menganggap saya musuh, sakit. Kristus yang asli berkata, datangi, doakan. Hey, he's my father. Itulah Bapak saya. Saya tidak perlu argue with him. Saya tidak perlu berargumentasi dengan Bapak saya. Dia sudah menyakiti hatiku. Oh, tidak perlu seperti itu. Ketika ayah surgawi kita berkata, pray for him, pray for her. Yes, Father. I obey. Aku taat. Nggak usah mikir. Maluku di mana? Maluku di luar pulau. Aku malu. Kalau aku datang nanti aku merasa dia yang menang. Oh, harga diriku di mana? Iya kan? Kamu tidak sedang bermain di dalam piala Oscar rohani. Kamu bermain di dalam sebuah kehidupan nyata bahwa kasih Kristus itu luar biasa. Kadang saya masih punya harga diri. Ketika Tuhan berkata seperti itu, doakan dia. Saya kalau sama orang lain, mana mau aku doain. Enggak lah. Sudahlah, tidak perlu didoain. Garbis, sampah. Lain di bibir, lain di hati kok, percayalah. Kalau orang yang sudah diubah Tuhan, lain di bibir, lain di hati. Ketika anak saya buat masalah, nggak es-krim-es-kriman hari ini ya. Nggak es-krim-es-kriman. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pulang bawain es krim. Lain di bibir, lain di hati. Itulah saya katakan. Tapi beda. Tuhan hati dan bibirnya sama. Kerinduannya sama. Sidang jemaat yang dicintai Tuhan. Apakah engkau tidak bergantung penuh sama Tuhan? Seluruh orang di muka bumi ini mendambakan Tuhan. Mendambakan jati diri. Mendambakan untuk apa aku dilahirkan. Waktu itu berlalu dengan cepat. Sampai kalau kita gak mengerti makna kehidupan kita. Sampai kalau kita pikirannya hanya
Kota mana yang belum aku vacation? Kamu gila. Kamu menghabiskan waktu di muka bumi ini tanpa menyadari kasih Tuhan sedang ada di dalam hatimu. Dan ia mau bekerja di dalam hatimu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Hidup dituntun dalam rencana Tuhan yang mulia. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah merugikan kita, dia tidak pernah merencanakan sesuatu tanpa kendali dia. Dia tidak pernah melarang sesuatu tanpa sebuah alasan. Dia tidak pernah menyetujui sesuatu tanpa sebuah alasan. Dia adalah Tuhan. Saya sangat salah, saya bisa salah, Anda semua bisa salah. Tapi dia Tuhan tidak mungkin salah. Dia tidak bersalah di dalam keputusan-keputusannya. Dia tidak bersalah di dalam janji-janjinya. Hari ini, saya cuma mau bilang sama Tuhan. Tuhan, saya kecanduan dengan Engkau. Saat aku tidak merasakan kasih-Mu, saat aku tidak tinggal di dalam Engkau, saya akan sakau. Orang sakau merancau. Wes aku gak mau melayani lagi. Tahun depan aku jadi jemaat biasa. Merancau. Kau coba lihat teman-teman rohanimu. Anak-anak rohanimu. Yang di altar call mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Sudah mencintai Tuhan. Terus tiba-tiba dia berkata, aku gak sayang sama Tuhan Yesus lagi. Artinya dia sakau. Artinya dia apa? Dia obatnya habis. Tahu nggak cara penanganan orang sakau bagaimana? Di sebuah panti rehabilitasi diguyur air. Jadi kayak saya kasih tipsnya ya teman-teman. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kamu menemukan anak rohanimu sakau dalam tanda kutip. Siram dia. Kamu sedang ada minuman apa? Teh botol. Goyang. Sadar. Kembali ke kasih Tuhan. Tidak cukup air mineral 1 galon kerucuk. Tidak cukup 1 dream. Tidak cukup pakai sanitizer. Mungkin dia terpapar virus-virus atau bakteri-bakteri yang lain. Ini bercanda ya. Bercanda. Ini disiarin ya. Nanti celaka. Nanti saya di-report melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Ini bercanda. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, orang yang gak kecanduan sama Tuhan. Orang yang tidak terus-menerus tinggal di dalam Tuhan. Dia akan sakau. Dia akan, kita butuh Kristus. Kristus adalah segala-galanya. Di saat hati saya hampa, saya sudah tahu bahwa saya sudah jauh dari Tuhan. Di saat saya berbicara mungkin di mimbar. Tetapi hati ini kosong. Apa yang saya ucapkan tidak sesuai dengan hati dan perasaan saya tahu. Saya sudah sangat jauh dari Tuhan. Kalau Anda melayani tidak dengan passion lagi. Tidak dengan sukacita lagi. Tidak dengan gairah lagi. Anda sebenarnya sudah terpisah jauh dari Tuhan. Sidang jemaat dimanapun kau berada, kembali ke Tuhan. Joy to the world. Kesukaan besar bagi dunia itu sudah datang. Yang bersuka cita siapa? Malaikat-malaikat. Yang kedua yang bersuka cita siapa? Bala tentara surga. Siapakah bala tentara surga? Saya sedang tidak khotbah eksposisi hari ini. Semua yang di surga bersuka cita. Karena apa? Karena pemulihan hubungan. Kamu tahu anak hilang pemulihan hubungan? Yang gak layak, dia dikasih jubah, dikasih cincin. Dia dikasih mahkota mungkin, dia dikasih semua hal yang dia hilang awalnya. Oh,
Kalau Tuhan mau memulihkan hubungan dengan kita, Dia akan pulihkan hubungan dengan betul-betul. Saya berdoa, Anda yang dipandang hina oleh dunia ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mempermalukan hikmat-hikmat orang yang paling benar. Tuhan tidak lihat covermu bermulut manis, apakah hatimu manis? Enggak. Tuhan lihat hatimu, tapi ya jangan sampai covernya buruk, hatinya buruk, itu double kerusakan. Saya setuju, jangan menghakimi dari covernya. Tapi bagaimana kalau isinya juga buruk? Hati-hati. Kadang kita pembelaan diri kita, don't judge by the cover lah. Tapi isinya juga buruk. Bagaimana orang bisa membaca hidupmu? Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Natal ini kita betul-betul merindukan Tuhan. Mendambakan Tuhan dengan begitu buruknya. Dalam tanda kutip, buruk dalam tanda kutip. Begitu, I love you so bad Lord. Saya mencintaimu dengan sangat sampai membuat aku itu menjadi buruk kalau aku tidak mencintaimu lagi. Tapi jadi aku begitu buruk kalau aku tidak jatuh cinta sama engkau lagi. Aku ini kecanduan sudah Tuhan. Begitu aku tidak merasakan kehadiranmu. Aku tidak merasakan penyertaanmu. Aku tidak membaca firmanmu. Aku menjadi sakau. Aku begitu banyak mudah terhilang dari rencanamu yang semula. Biarkan kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Surga tersedia. Oh, haleluya. Saya nggak peduli. Vaksin gagal, vaksin berhasil. Ada yang berdebat vaksin pasti berhasil. Ada yang berdebat vaksin paling gagal. Gagal berhasil, Yesus tetap Tuhan saya. Kita berdoa yang terbaik. Amin. Masa kita berdoa, Tuhan gagalin vaksin itu. Supaya apa? Supaya penduduk bumi ini musnah Tuhan. Dan kedatanganmu tinggal tunggu waktu. Oh, stres orang-orang ini. Tidak ada doa yang buruk. Amin. Itu doanya orang Farisi. Tuhan, biar vaksin ini berhasil untuk kalangan sendiri saja Tuhan. Yang lain Tuhan, gak pikirin deh. Oh, Bapamu bukan Yesus. Bapamu adalah pengetahuanmu, Bapamu adalah perasaanmu. Padahal Tuhan memerintahkan damai sejahtera menguasai pikiran perasaan kita. Bukan sebaliknya. Aku merindukan Tuhan dengan begitu rindu. Joy to the world, the Lord is come. Kesukaan besar bagi dunia. Ketika Natal, hati saya begitu bergetar. Begitu bergetar. Saya bilang sama Tuhan Yesus, pada waktu pandemi ini berawal, Tuhan maaf ya, ini tahun pandemi, tahun duka cita. Saya tidak mau ngucapin selamat ulang tahun kepada siapapun jadi jemaat yang gak diucapin selamat tahun sama saya, jangan marah ya. Itu bagian di dalam perjanjian saya dengan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya mau berduka cita tahun ini, saya mau cuma bilang selamat ulang tahun sama engkau saja Tuhan. Kemarin saya diingetin seseorang, ada ini ulang tahun, udah tahu banyak berkasnya di handphone saya. Kenapa gak ucapin selamat? Ada deh, tapi cowok itu kepo. Tolong, kenapa? Iya kan? Terlalu mau tahu urusan pribadi orang. Tapi Kristus sudah lahir. Karena seluruh tahun ini adalah tahun di mana waktu seakan-akan terhenti. Bagi saya ini adalah tahun perenungan. Oh Tuhan, Engkau mampu melakukan segala perkara. Pernah enggak akan Anda bayangkan bumi ini dengan seluruh kemegahan yang akan hancur? Ketika saya melihat tata surya cakrawala, bumi masih di dalam orbitnya, itu dahsyat. Beberapa waktu yang lalu,
Ada seseorang mengirimkan link film Wandering Earth, bumi yang menggembara. Jadi dengan mesin-mesin super, bumi itu dikeluarkan dari orbitnya karena matahari sudah semakin umurnya sudah semakin tua dan akan menelan bumi. Jadi dengan pikiran manusia, kekuatan manusia, bumi itu dibawa ke galaksi yang lain. Dengan kekuatan dari inti atom. Bisa nggak? Mungkin bisa, itu fiksi ilmiah. Tapi saya bayangkan, bumi yang kecil kayak debu di cakrawala ini. Tuhan berkata, selesai bumi, ting. Bukan taknos loh ya. Tapi betul-betul selesai bumi. Wah, di end semuanya. Kalau bumi masih bisa berotasi, masih bisa di dalam orbitnya bersukacitalah. Teman-teman sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap pagi bersyukurlah, terima kasih. Bumi masih di dalam orbitnya. Bagi teman-teman, saya kasih sebuah peneguhan buat Anda. Dalam tanda kutip, yang berat badannya berlebihan, ini cuma soal gravitasi. Ketika Anda di planet Mars, yang berat badan 100, tinggal 15 kilo, tinggal 20 kilo. Jadi berat adalah persoalan gravitasi. Ya kan? Yang ingin langsing ke planet lain. Ya, jangan kasih salam kiri kanan, biasanya kalau ibadah online kasih salam kiri kanan ya, berat soal gravitasi. Setelah pulang gereja langsung rakus semua dimakan gitu ya, karena dapat peneguhan. Ini soal gravitasi semata men. Gitu ya, seperti itu. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kesukaan besar bagi dunia itu sudah lahir. Dia Kristus Tuhan kita. Apakah engkau sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidupmu? Kita ini tidak bisa tanpa Kristus. Dosa macam-macam pasti kita lakukan. Percabulan, kesombongan, ketidakbenaran, kita ini tidak bisa. Kita ini butuh Kristus memulihkan natur kita. Memulihkan jati diri kita. Dan Kristus sudah lahir. Lambang pemerintahan ada. Dan barang siapa percaya kepada dia dan menerima dia sebagai Tuhan dan Raja, itu akan menerima kemuliaan. Sampai selama-lamanya akan menerima rencana yang besar, yaitu hidup yang kekal sampai dengan selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal ini apakah engkau betul-betul merindukan Tuhan? Seperti orang-orang di kota Bethlehem waktu itu. Seperti umat Israel. Seperti bangsa-bangsa yang menantikan penyelamatan yang datangnya dari Tuhan. Peristiwa yang terbesar, identitas baru diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sebagai umat kepunyaannya, identiti kita dikembalikan, status kita dipulihkan. Kita bukan lagi anak buangan, anak yang tertolak, anak yang keluar dari taman perjanjian. Tetapi kita adalah anak yang diakui kembali, dirangkul kembali. Dan segala-galanya dipulihkan di dalam kehidupan kita. Identitas baru telah diberikan. Barang siapa di dalam dia, dia adalah ciptaan baru, new creation in Christ. Sesuatu yang baru itu sudah datang, yang lama berlalu, yang lama dalam proses ditinggalkan, yang baru datang, yang baru akan bersinar. Haleluya. Karena apa? Kita sangat menantikan pemulihan ini. Kita sangat menantikan pembebasan tubuh yang fana ini digantikan dengan tubuh kemuliaan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau merindukan Tuhan dengan begitu buruk?
Buruk dalam tanda kutip ya, itu istilah dalam bahasa Inggris. I love you so bad. Sampai betul-betul kalau tidak menemui Tuhan itu kita kayak tersiksa. Apakah engkau mencintai Tuhan dengan begitunya? Merindukan Tuhan dengan begitunya? Apakah tindakan-tindakan pelayanan yang kamu lakukan itu kemuliaan bagi Tuhan? Atau kamu hanya ingin dianggap sebagai wanita baik, pria bijaksana? Ataukah kalau orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bukan gembala yang sempurna. Jauh dari produk kesempurnaan. Di masa lalu, dosa siang jadi kenangan, malam jadi impian. Tapi ketika Kristus memberikan identitas baru, dalam proses menuju gambaran ilahi. Haleluya. Yang tadinya emosian, masih emosian. Perlahan dirubah, perlahan dirubah. Sehingga ketika kita flashback, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Mungkin tidak instan, yang seperti dialami cerita-cerita orang dipenuhi Roh Kudus instan tiba-tiba jadi orang suci. Saya enggak seperti itu. Proses pembelajaran demi pembelajaran, pembelajaran kehidupan dengan kehidupan. Saya bisa salah, saya bisa kadang enggak mau bantu orang. Tapi begitu itu orang pergi di hadapan saya merasa menyesal. Saya tanya sama Tuhan, kan saya ini kok buruk sekali ya, busuk sekali ya. Padahal saya ini bisa bantu, kenapa kok saya gak bantu ya Tuhan ya. Tapi Tuhan berkata, terima kasih. Loh kenapa Tuhan? Kamu sadar, kesadaran bahwa kita salah. Kesadaran bahwa kita dosa. Kesadaran kita gak bisa hidup di dalam di luar kendalinya Tuhan. Itu anugerah tersembunyi. Haleluya. Ketika engkau mengatakan cinta pada seseorang padahal itu bukan dari hatimu. Aku mencintaimu, aku tuh sayang sama kamu. Tapi tiba-tiba ada Roh Kudus menegurmu dan berkata, ayo. Lalu kamu tertawa ngakak, iya Tuhan aku cuma bercanda. Sadar kan? Sadar itu enggak mesti menangis, tertawa juga bisa. Ya kan? Tapi jangan dilakukan lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang bahasa tubuhnya suka peluk-peluk orang. Bahasa tubuhku seperti ini. Tidak ada bahasa tubuh yang bersentuhan. Itu cowok ganjen, cewek ganjen. Berubah, naturmu gak seperti itu. Ya kan? Kalau dibilangin jangan marah. Tapi orang bule-bule, itu bule. Ya kan? Kamu anak domba, kamu bukan anak bule Allah. Kamu anak domba Allah. Kita punya budaya. Dan Tuhan sudah mengajarkan budaya kerajaan yang benar. Ya kan? Tapi kalau aku tidak bersentuhan, aku tidak tahan. Salibkan tanganmu. Salibkan dia. Amin. Amin. Makanya teman-teman yang membangun hubungan. Ambillah paku sebagai lambang penyaliban. Kalau cowokmu macam-macam, apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Ya kan? Kalau cowokmu aneh-aneh, ambil palu, paku, perintah Tuhan. Kita harus menyalibkan daging-daging kita. Mana tanganmu yang gelatak? Bercanda ini disiarkan ya. Waduh bahaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita merindukan Tuhan dengan sangat-sangat rindu. Seluruh makhluk di muka bumi ini merindukan Tuhan dengan sangat-sangat rindu. Saya ingat lagu kecil saya. Apa guna harta dunia, barang yang nanti musnah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mikir, kita ini bekerja untuk Kristus atau untuk kita?
untuk kerajaan kita. Atau kerajaan kita dibungkus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan paling tahu hati kita. Jaminan asuransi terbesar. Saya mau tanya, asuransi bisa memberikan engkau kelas pertama di dalam pengobatan. Tapi asuransi tidak bisa menjamin keberhasilan kamu dioperasi. Asuransi tidak bisa memberikan jaminan kamu disembuhkan dari sakit penyakitmu. Yesus adalah asuransi yang terbesar yang pernah saya miliki di muka bumi ini. Pernahkah Anda berpikir, kalau Anda dipanggil oleh Tuhan, siapa yang menjaga anak-anakmu? Siapa yang menjaga orang tuamu? Siapa yang menjaga suamimu? Siapa yang menjaga istrimu? Siapa yang menjaga orang-orang yang dicintai? Asuransi bisa menjaga, asuransi bisa memberikan uang bulanan ketika engkau meninggal dunia. Tapi tidak bisa membuat mereka berbalik kepada Kristus. Saya pegang satu ayat. Kalau saya percaya, saya dan seisi rumah saya artinya keluarga rohani ini akan diselamatkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini kita merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan bekerja, berkuasa penuh atas hidup kita. Merindukan Tuhan untuk kembali menuntun kita. Sehingga di tahun depan kita akan merasakan karya-karya dari Roh Kudus bekerja berkuasa di dalam gerejanya yang hidup. Kita akan merasakan begitu penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita merasakan walaupun di dalam himpitan kita bersuka cita. Anda pernah membaca kisah para rasul? Anda pernah membaca surat-surat para rasul? Di dalam intisarinya mereka berkata seperti ini, di dalam segala perkara kami terjepit, kami kehilangan akal, namun kami bersuka cita. Pernahkah Anda benar-benar mengalami yang seperti kisah para rasul itu alami? Kalau belum, minta Tuhan. Tuhan, dalam segala perkara kami terjepit tapi kami gak hilang akal karena hikmat dari-Mu Tuhan. Dalam segala perkara kami gak bahagia tapi Kau yang sumber kebahagiaan kami. Natal tahun ini saya beri tema merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan kembali berkuasa di dalam hidup kita. Bertata atas gereja ini, bertata atas pikiran, perasaan kita. Merindukan Tuhan betul-betul bekerja di dalam semua bidang. Dan merindukan identitas kita semakin lama semakin menjadi nyata. Natur kita sebagai anak-anak kesayangan Tuhan semakin dinyatakan dengan sempurna. Pemain musik bisa maju ke depan. Sidang jemaat dimanapun kau berada, kita bisa ambil saat teduh sekarang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau betul-betul rindu Tuhan? Seperti para malaikat di sorga. Seperti bala tentara sorga yang menyanyikan joy to the world, the Lord is come, kesukaan besar bagi dunia ketika Tuhan datang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi saya mau jelaskan firman Tuhan tidak pernah berdusta, dia dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia rindu anak-anaknya kembali di dalam genggamannya. Dia seperti seekor induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang tidak pernah kasihnya berakhir. Dia mencemburui kita dengan sangat. Ia memukul kita bukan dengan sebuah tidak ada alasan. Ia merindukan kita, Ia menantikan kita. Dan keselamatan besar bagi dunia sudah datang. Apakah engkau mau hidup dipimpin oleh Tuhan? Apakah engkau mau
Yesus betul-betul bertata di dalam hati, pikiran, dan perasaanmu? Apakah engkau mau menerima kesukaan yang besar bagi dunia ini, atau melewatkan begitu saja dan hari-harimu seperti debu hilang dan tidak tersisa lagi? Sidang jemaat yang dimanapun kau berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku merindukan Tuhan. Aku merindukan Tuhan dengan sangat buruk. I love you Lord so bad. Aku merindukanmu dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Di saat kami terpisah darimu, di saat itu kami mengalami gejala-gejala sakau dalam tanda kutip. Kami akan sakit. Kami akan mencari pelarian-pelarian yang lain. Kristus, kau telah lahir di dalam hati kami. Kami berdoa supaya kau tidak hanya lahir di dalam hati kami, tetapi bertatalah di dalam hati kami. Kau baik Tuhan, kau baik. Oh, Engkau sangat kami rindukan. Kami merindukanmu, kami menantikanmu, ya Roh Kudus, ya Yesus. Bertatalah, berkuasalah. Ini umatmu, ini anak-anakmu yang merindukanmu. Bertatalah, berkuasalah. Engkau Tuhan, pertolonganku. Berkuasalah, kuasai kami. Oh, kami percaya Kau Bapa yang kekal. Dia bukan Tuhan yang tidak tahu kebutuhanmu. Dia mempersiapkan rencana yang agung dan mulia untuk kehidupanmu. Percaya, percaya pada Dia. Serahkan hidupmu padanya. Kesukaan besar, sukacita yang besar. Yesus kami dahsyat, Kau berkasa-Mu lebih dari segalanya. Biarkan Bapa, Engkau selamanya ada di dalam hati kami. Tahun ini begitu banyak kejadian Tuhan. Suka dan duka kami alami bersama-Mu. Mendapat teman baru, kehilangan sahabat, kehilangan mata pencarian yang lama, mendapatkan yang baru. Badai silih berganti terjadi. Tapi satu Tuhan, yang kami rindu, kami ada di hati-Mu untuk selama-lamanya. Kami ada di dalam penghiburan-Mu selama-lamanya. Kau yang paling mengerti kami Tuhan. Kami sangat merindukan-Mu. Kami percaya. Kami percaya. Kau paling mengerti
dan air mata ku jalani bersamamu. Kau yang melukiskan rencana yang indah, yang ku rindu selamanya di hati, selamanya di mimpimu, selamanya di hati Bapa. Yang ku rindu selamanya di hati, selamanya di mimpimu, selamanya di hati Bapa. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Dia Tuhan yang mengerti hidup kita. Bapakku, kau paling mengerti Segala kelemahan kita. segala lemahku, segala lukaku. Bapakku, kau yang menulis kisahku dengan cintamu, dengan kasihmu. Tawa dan air mata ku jalani bersamamu. Kau yang melukiskan rencana yang indah, yang ku rindu selamanya di hati, selamanya di mimpimu, selamanya di hati Bapa. Yang ku rindu selamanya di hati, selamanya di mimpimu, selamanya di hati Bapa. Yang ku rindukan, Yang ku rindu selamanya di hati, selamanya di mimpimu, selamanya di hati Bapa. Yang ku rindu selamanya di hati, selamanya di mimpimu, selamanya di hati Bapa. satu kerinduan kita. Kita ada di hati pencipta kita selama-lama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah ada di dalam hati orang-orang yang mencintainya. Maukah engkau membiarkan Tuhan berdaulat atas hidupmu? Maukah kau membiarkan engkau selalu di dalam mimpinya, di dalam rencananya, di dalam pikiran-pikirannya? Bukan Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Minta Tuhan berkuasa. Aku mau tinggal dalam mimpi-mimpimu. Aku tahu kau tidak pernah berdusta. Aku tahu rancanganmu adalah rancangan yang terbaik. Aku tahu rancanganmu bukan rancangan kecelakaan. Aku tahu rancanganmu adalah sukacita buat roh kami, buat kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami percaya Tuhan. Kau baik Yesus. Kita ambil saat teduh. Kira para masyete, kira para laba-laba. Kau baik Tuhan, kau baik. Kau baik Jesus, kau baik, kau baik. Sukacita yang terbesar. Hidup dalam kerinduan Bapa kami.
Tuntun kami anak-anak-Mu, tuntun kami umat-Mu. Oh Tuhan, jamah hatiku, jamah umat-Mu, jamah kami sekali lagi. Biar Roh-Mu berkuasa, biar Roh-Mu bekerja. Ku percaya akan janji-Mu Tuhan. Tuntunanmu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna, Kau segalanya, Kau baik, segalanya. terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik. Yesus telah lahir ke dalam dunia. Lambang Pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. glory Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi Yesus telah lahir, haleluya. Yesus Telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bawahnya. berada di bahunya. Namanya penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. glory Bagi Dia, haleluya, amin. namanya penasehat ajaib. Namanya Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia, pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya. haleluya, amin. Yesus telah lahir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di masa pandemi ini kita masih bisa merayakan ibadah Natal. Kemurahan Tuhan,
begitu banyak cerita yang kita alami di tahun ini. Tapi percayalah, Yesus berkuasa di dalam kehidupan kita. Semua di dalam kendali-Nya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia ada Raja damai. Biarkan damai sejahtera Kristus memerintah hidupmu. Jangan khawatir, damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan di muka bumi ini berbeda dengan damai sejahtera dunia. Jangan khawatir, teguhkan hatimu. Hidup di dalam rencananya yang indah, berjalan di dalam mimpi-mimpi dan kerinduannya. Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut melangkah, sebab semuanya sudah disiapkan Tuhan dengan sempurna, yaitu kemah kemenangan, sebuah tempat surgawi buat kita semua, sebuah tempat tanpa air mata, tempat di mana kita dikembalikan bersama-sama di dalam sebuah lingkungan surgawi, tempat di mana kita tidak akan terpisah lagi dengan Bapa kita selama-lamanya. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita semua yang percaya kepadanya. Oleh karena itu percaya kepada Tuhan. Kau tidak akan pernah dipermalukan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan ibadah akan berganti pada acara berikutnya. Kita mau menyanyikan sebuah pujian ini. Hidup dalam rencana-Mu, takkan ku ragu untuk melangkah, sebab tangan-Mu membimbingku selalu, dan jejak kaki-Mu menuntunku pada rindu-Mu. Pegang tanganku, genggam jemariku, jangan pernah kau lepaskan. Hidup dalam rencana, hidup dalam rencana-Mu. Kita menatap tahun-tahun kemenangan. Takkan ku ragu untuk melangkah, hadirat-Mu yang Sebab tangan-Mu membimbingku selalu, dan jejak kaki dan jejak kaki
Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cinta-Mu. Saya mau hidup dalam rencana Tuhan. Saya tidak akan pernah mau membiarkan keraguan memimpin hati saya. Akan ku ragu, Saudara, untuk kita ambil keputusan hari ini tanganmu, untuk mencintai Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita gak akan bisa. sejak kakimu menuntutku Izinkan Dia berkuasa dalam pada hidup. rindumu. Pegang tanganku, Genggam jemari kami. genggam jemariku, jangan pernah kau lepaskan. Takkan aku pernah bisa. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi bejana Yang siap kau bentuk, siap Kau bentuk, yang siap kau pakai. siap Kau pakai. Biarlah cinta-Mu memuaskan aku, biarlah rindu-Mu jadi tujuanku. Dekaplah aku, meteraikan aku, Menjadi seperti jadi seperti api cinta-Mu. takkan ku bisa. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi bejana yang siap Kau bentuk, Yang siap kau pakai. siap Kau pakai. Biarlah cinta-Mu memuaskan aku, biarlah rindu-Mu jadi tujuanku. Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cinta-Mu. Dekaplah aku, Meteraikan aku, menjadi seperti api cinta-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih untuk perayaan Natal hari ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih Kau sudah hadir di dalam hidup kami semua. Bertatalah, berkuasalah penuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.